Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 TPB 22 Institut Teknologi Sumatera yang beranggotakan 1. Ganisa Salsabila, 2. Siti Agmaliza, 3. Sandika Pratama Putra, 4. Billy Alvito, 5. Baskoro Wicaksono, 6. Dwi Prastio, 7. Gilar Damarjati, dan 8. Renoval Hegas Arifian Ditya. Dalam video ini, kami akan memaparkan tugas materi biomimikri, yaitu inovasi automatic canopy inspired by Mimosa Pudica. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama, dari materinya saja namanya biomimikri. Jadi sudah pasti dong kita harus tahu apa itu biomimikri. Biomimikri adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan sebuah inovasi dalam mencari solusi untuk menjawab tantangan yang dihadapi manusia dengan cara meniru pola yang sudah ada dan teruji di alam. Adapun tujuan dari biomimikri adalah untuk mencapai sebuah produk, proses, dan cara-cara yang baru untuk kita hidup dan beradaptasi. Nah, kita udah paham nih apa itu biomimikri. Kenapa sih kelompok kami bisa terinspirasi dari tanaman putri malu? Kami mengambil pendekatan dari tumbuhan ini karena putri malu adalah tumbuhan menarik. Seperti yang kita ketahui bahwa tumbuhan ini akan menguncup bila kita sentuh atau ditiup. Hal ini dikarenakan putri malu memiliki responsivitas yang sangat tinggi dan juga disebabkan oleh terjadinya perubahan tekanan turgo pada tulang daunnya. Menarik bukan? Oleh sebab itulah, kelompok kami terinspirasi mendesain sebuah kanopi yang memiliki prinsip seperti putri malu, yaitu akan menguncup secara otomatis bila terkena suatu rangsangan. Jika rangsangan yang dimaksud pada putri malu adalah suatu sentuhan, nah pada kanopi ini, rangsangan yang dimaksud adalah sinar matahari. Tapi kalian udah tahu belum sih apa itu kanopi dan kegunaannya? Kalau belum, tenang aja, bakal kita bahas kok. Jadi, kanopi adalah atap tambahan di luar rumah seperti pada bagian teras atau balkon dan carport yang lazim menghiasi rumah-rumah masa kini. Kegunaan yang paling umum dari kanopi tentunya adalah memberikan perlindungan pada rumah atau bangunan terhadap cuaca, baik itu panas terik, angin, ataupun curah hujan. Namun, di sisi lain kanopi juga memiliki fungsi dekoratif. Masa rumah udah cakep estetik, tapi kanopi tidak pas atau cocok? Yuk kita lihat gimana desain dan cara kerja dari kanopi yang terinspirasi dari putri malu. Kanopi ini didesain untuk kenyamanan sesuai dengan keadaan cuaca di lingkungan penghuni. Cara kerja dari kanopi ini adalah menggunakan sensor dengan memanfaatkan energi cahaya matahari. Sensor yang terpasang di bagian atas kanopi akan menyerap energi dari sinar matahari yang nantinya energi tersebut disimpan menjadi energi panas yang berfungsi sebagai penggerak kanopi. Ketika energi yang diterima oleh sensor sudah tercukupi, kanopi akan menguncup atau terbuka dengan cara bergeser dan saling bertumpuk ke tengah. Kemudian, pada saat cuaca mulai mendung atau tidak ada lagi sinar matahari, artinya energi pada sensor mulai berkurang atau habis dan kanopi akan otomatis kembali ke bentuk semula untuk persiapan melindungi teras rumah dari guyuran air hujan. Kanopi ini juga ditambahkan tuas loh sebagai sistem manual untuk berjaga-jaga jika sensor rusak atau saat sang pemilik rumah ingin kanopi terbuka ketika tidak ada sinar matahari sebagai energi sensor untuk menggerakkan kanopi secara otomatis. Jadi perlu diketahui bahwa tuas ini hanya berfungsi untuk membuka kanopi. Jika ingin kanopi tertutup di cuaca terik, kita cukup mematikan sensor dan kanopi akan tertutup dengan sendirinya. Kanopi yang kami desain punya kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya yaitu, pertama, tentu saja sangat memudahkan kita karena cara kerjanya tergantung cuaca. Kemudian, minim perawatan dan mudah dibersihkan. Dan memiliki sistem dua operasi, yaitu manual dan otomatis. Bahan yang digunakan juga kuat, anti karat dan tahan cuaca. Sedangkan kelemahannya yaitu, jika suhu terik sensor akan terlalu banyak menyerap energi, dan pastinya saat cuaca terik, kita akan terganggu jika kanopi terus-terusan terbuka. Jadi, kita harus mematikan sensornya terlebih dahulu
maka kanopi akan kembali ke keadaan semula, yaitu tertutup. Dan yang terakhir, alat sensor bisa saja suatu saat rusak. Dari pembahasan yang telah kami sampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa mempelajari biomimikri sangatlah penting bagi manusia, khususnya di era modern saat ini. Menemukan ide dari makhluk hidup dan alam, kemudian menerapkannya sebagai inovasi baru, dengan tujuan mempermudah kehidupan, membuat kita semakin kreatif dan ingin selalu mencoba hal baru. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga dapat menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi yang menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.